Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Indina. Mudah-mudahan Anda nggak bosen ya. Di hari ini kita lanjutkan pembelajaran online kita melalui daring mengenai karakteristik anak berbakat. Karakteristik ini penting untuk dikenal oleh Anda sebagai calon guru pendidikan khusus ya. Kenapa? Karena ketika Anda melayani anak-anak berbakat, kita harus mengenali dulu apa sih ciri-ciri mereka. Jadi harapan saya setelah Anda mempelajari perkuliahan ini, Anda memiliki pengetahuan, wawasan, dan mampu menjelaskan apa sih karakteristik dari kognitif, emosi, akademik, dan sosial anak-anak berbakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu karakteristik, yaitu karakteristik kognitif anak berbakat. Mari kita sama-sama menyimak ya. Untuk karakteristik kognitif ini ada beberapa ahli yang memunculkan ya. Misalnya kalau Anda mengkaji tentang anak-anak berbakat, bagaimana sih ciri-ciri kognitif anak berbakat? Kan tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa anak berbakat itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka ciri-cirinya itu adalah yang pertama memiliki ide yang orisinal. Jadi gagasannya tidak lazim gitu. Karena ini yang terkait dengan berpikir kreatif. Jadi idenya itu memang asli dari anak itu ya. Ya tidak plagiasi, jadi benar-benar memiliki gagasan-gagasan ide yang asli, yang orisinil. Terus gagasan yang mungkin tidak lazim dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, kadang-kadang muncul gagasan-gagasan yang di luar dari jangkauan kita ya. Terus juga pemikirannya kreatif. Terus yang berikutnya adalah kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Jadi kemampuan berpikirnya sangat tinggi. Jadi kalau kita mengacu ke teorinya Bloom, mungkin mulai dari taraf aplikasi ya. Jadi kan ada aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Mungkin mulai dari aplikasi, bagaimana dia menerapkan pengetahuan pemahamannya terhadap sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan ini gitu. Sehingga apa gagasan yang muncul itu penuh dengan sesuatu yang baru gitu dan sangat imajinatif. Nah, berikutnya adalah kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah. Nah, itu adalah salah satu ciri dari kognisi anak. Karena apa? Dampak dari kecerdasan yang tinggi maka berpengaruh juga pada dia memproses semua sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Bagaimana dia memecahkan masalah. Jadi cepat sekali dalam menanggapi masalah. Karena apa? Dia memang memiliki kemampuan itu gitu. Jadi tanpa harus mengkaji lagi dari awal apa, tapi dia sudah sampai kepada taraf mengapa dan bagaimana saya harus bisa memecahkan itu. Nah, jadi di sini terkait dengan kecerdasan yang tinggi maka juga berpengaruh kepada bagaimana dia cepat dalam memproses informasi dan memecahkan masalah. Nah, berikutnya adalah karakteristik yang keempat. Anak-anak ini biasanya memiliki daya ingat yang panjang, long term memory. Jadi karena keseriusannya, kesungguh-sungguhannya maka berdampak pada memorinya yang sangat bagus, sehingga apa yang dia peroleh dari lingkungannya itu mampu diresap dengan baik sehingga masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Nah, berikutnya adalah karakteristik kognitif yang kelima, biasanya fasih dalam berkomunikasi lisan ya anak-anak ini, karena terutama untuk anak-anak yang berbakat di bidang verbal misalnya. Ya, jadi dia ada kemampuan untuk mengungkapkan ide-ide gagasannya itu dalam bentuk bahasa yang bagus, bahasa yang enak didengar, bahasa yang mudah dipahami. Jadi komunikasi lisannya bagus, senang dengan bermain merangkai kata-kata. Jadi dia menggunakan kata-kata untuk menjelaskan sesuatu itu, dipilih kata-kata yang tepat dan kata-kata yang sesuai dengan apa yang dia capai dalam tujuan tertentu. Jadi kalau Anda menemukan anak-anak yang memiliki ide orisinil, gagasan yang tidak lazim, pikirannya kreatif, terus kemampuan bernalar yang sangat tinggi, kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah, memiliki daya ingat jangka panjang atau long term memory, terus biasanya juga pasti dalam berkomunikasi lisan, maka kita bisa indikasikan bahwa anak-anak itu masuk dalam kelompok anak berbakat, seperti itu. Nah, berikutnya lagi ada beberapa ahli juga menjelaskan tentang karakteristik kognitif yang juga perlu Anda pahami ya. Misalnya ada kuantitas informasi yang luar biasa. Jadi dia mampu menyerap informasi yang sangat banyak dalam pikirannya gitu kan, dengan waktu yang terbatas gitu kan. Terus berikutnya adalah memahami sesuatu dengan mendalam. Jadi pada anak-anak ini biasanya kalau dia mengkaji sesuatu itu dia cenderung mengelaborasi ya, bukan cuma dari informasi datar-datar saja, tetapi juga bagaimana dia mengelaborasi informasi itu sehingga semua informasi yang dia coba untuk digeluti itu semakin dalam pikirannya. Nah, berikut adalah memiliki minat dan keingintahuan yang sangat bervariasi. Jadi senang mencoba-coba
wawasan pengetahuannya luas, selalu ingin tahu tentang segala sesuatu hal. Oleh karena itu, maka karakteristik kognitif inilah yang minat dan keingintahuan ini yang sangat menonjol dalam keberbakatan mereka. Nah, berikutnya adalah tingkat perkembangan bahasa yang sangat tinggi. Ya, mungkin bahasanya itu lebih awal dimiliki oleh anak-anak. Mungkin anak-anak misalnya umur 8 bulan dia sudah bisa memunculkan kata-kata yang mungkin untuk umurnya dia belum muncul ya. Karena berbahasa itu kan dimulai ketika anak itu mencapai usia tertentu. Tapi ini umur 8 bulan sudah mengucapkan kata-kata yang mungkin sebenarnya belum diucapkan oleh anak-anak pada umumnya. Nah, berikutnya adalah tingkat kemampuan verbalnya tinggi. Jadi kemampuan menggunakan bahasa lisannya itu tinggi. Jadi dia bisa menggunakan kata-kata mungkin agak kompleks gitu untuk seusianya dia gitu. Padahal sebenarnya untuk seusianya dia belum bisa mencapai pada taraf bahasa seperti itu. Karakteristik berikutnya adalah memiliki kapasitas memproses informasi yang luar biasa. Jadi kemampuan dalam memproses informasinya sangat detail, itu penuh dengan imajinasi, berpikirnya konvergen, karena solusinya itu banyak gitu. Tidak cuma satu solusi seperti anak-anak pada umumnya, tapi oleh anak-anak ini dia bisa memikirkan berbagai macam solusi dari satu permasalahan. Terus berikutnya adalah cepat dalam berpikir. Nah, ini adalah salah satu yang paling menonjol ketika kecerdasan orang tinggi itu, maka juga menentukan kecepatan dia dalam berpikir. Berpikirnya fleksibel, jadi tidak terfokus kepada satu hal yang statis, tapi dia juga bisa mencari solusi-solusi dari berbagai masalah, sehingga berpikirnya selalu fleksibel. Apapun yang dia rasa itu masuk ke dalam pemikirannya dia benar, maka dia bisa lakukan. Itu adalah bisa salah satu sebagai solusi pemecahan masalah. Berikutnya adalah kemampuan sintesa yang komprehensif. Nah, ini mungkin yang jarang dimiliki oleh individu-individu pada umumnya ya. Jadi bagaimana anak-anak ini mampu mengeneralisasi lagi, menggabungkan kembali apa-apa yang sudah dia analisis menjadi lebih komprehensif gitu kan. Jadi berpikirnya sistemik. Terus kemampuan untuk menghasilkan ide dan solusi yang orisinal. Jadi dia punya gagasan yang asli, yang imajinatif, sehingga gagasan-gagasan itu mampu dia gunakan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dalam setiap persoalan dalam hidupnya. Terus yang berikutnya adalah memiliki pola berpikir yang berbeda. Misalnya ada berpikir alternatif dia. Jadi dia berpikirnya untuk memecahkan sesuatu itu bukan cuma satu masalah, tapi ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Jadi membuat kemudian plan A, plan B, plan C itu juga bisa digeneralisasi oleh dia. Berikutnya adalah kemampuan untuk menggunakan dan membentuk kerangka konseptual ya dari hasil berpikirnya itu. Nah, dua karakteristik yang terakhir adalah memiliki suatu pendekatan evaluatif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, berikutnya adalah cenderung konsisten ya, persisten dengan tujuan yang ingin diharapkan. Jadi orangnya itu namanya kekeh meleketeh, kalau bahasa saya itu kekeh meleketeh gitu ya. Serius, tidak mudah beralih gitu. Karena buat dia satu masalah itu harus diselesaikan dulu secara tuntas, baru dia bisa masuk kepada masalah yang lain. Itu beberapa ciri karakteristik kognitif yang mungkin nanti Anda bisa pelajari, Anda kenali kepada anak-anak ini, karena nanti tugas Anda sebagai guru pendidikan khusus kan mengenali karakteristik itu untuk menandakan bahwa anak ini memang masuk dalam kelompok anak berbakat. Itu saja yang bisa Bu Indina sampaikan untuk karakteristik kognitif. Nanti Anda bisa explore lagi dari berbagai sumber. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.